Cahaya yang dengannya kita melihat merupakan bagian kecil dari spektrum, yang mana spektrum tersebut dibedakan berdasarkan panjang gelombang. Di dalam jangkauan panjang gelombang ini, ada 3 daerah yang sangat menarik. Yang pertama, apabila panjang gelombang sebanding dengan dimensi alat dan energi foton jauh lebih kecil dari sensitivitas energi alat, maka cahaya dapat dipandang sebagai gelombang. Yang kedua, apabila energi foton jauh lebih besar dari sensitivitas energi alat dan panjang gelombang jauh lebih kecil dari dimensi alat, maka cahaya dapat dipandang sebagai partikel atau foton. Yang ketiga, apabila panjang gelombang jauh lebih kecil dari dimensi alat dan energi foton jauh lebih kecil dari sensitivitas energi alat, maka cahaya dapat dipandang sebagai geometrical optic. The Principle of Time menjelaskan salah satu sifat cahaya yang mengambil lintasan dengan waktu tersingkat. Dengan kata lain, cahaya selalu mengambil lintasan yang tercepat. Prinsip ini kemudian diterapkan pada pembuatan cermin dan lensa. Untuk cermin, bentuk cermin dirancang sedemikian rupa agar semua jalur yang ditempuh cahaya memiliki panjang yang sama besar dan mencapai titik tujuan pada saat yang bersamaan. Berbeda dengan lensa, cahaya akan melewati kedua medium yang berbeda, di mana kedua medium tersebut memiliki nilai indeks bias yang berbeda yang akan menghasilkan kecepatan tempuh yang berbeda. Oleh karena itu, bentuk lensa dirancang melengkung agar memberikan delay untuk setiap jalur yang ditempuh cahaya. Berbagai konsep dalam geometrical optic. Yang pertama, panjang fokus pada permukaan melengkung. Jika waktu yang dibutuhkan cahaya dari O sampai O aksen harus sama dengan waktu yang dibutuhkan cahaya dari O PO aksen, maka persamaan yang dihasilkan adalah seperti berikut. Jika S mendekati Tatringga, maka S aksen akan mendekati suatu titik yaitu F aksen. Jika S aksen mendekati Tatringga, maka S akan mendekati suatu titik yaitu F. F dan F aksen adalah panjang fokus dari permukaan tersebut. Panjang fokus ini adalah yang menentukan apakah citra yang terbentuk itu akan maya atau nyata. Yang kedua adalah panjang fokus dari lensa. Untuk mendapatkan panjang fokus dari lensa, kita dapat menganalisisnya permukaan demi permukaan, sehingga didapatkan persamaan seperti berikut. Dengan F adalah panjang fokus dari lensa. Yang ketiga yaitu perbesaran. Dengan menggunakan prinsip bahwa sinar datang yang sejajar dengan aksis akan diteruskan melalui fokus, dan sinar datang yang melalui fokus akan diteruskan sejajar dengan aksis, kita akan mendapatkan titik potong antara sinar terusan yang melalui fokus dan yang sejajar, sehingga kita mendapatkan titik citra itu terbentuk di mana, dan kita dapat mengetahui perbesarannya. Yang keempat yaitu gabungan dari lensa. Untuk menganalisis gabungan dari lensa, kita dapat menganalisisnya lensa per lensa, atau juga bisa dengan melakukan pendekatan dua bidang utama, sehingga kita dapat lebih mempermudah analisisnya. Yang kelima yaitu adalah aberration. Ada dua jenis aberration, yaitu chromatic aberration dan spherical aberration. Spherical aberration terjadi ketika sinar datang berada jauh dari aksis, sehingga terjadi deviasi dari sinar yang seharusnya melalui titik fokus terlebih dahulu menjadi tidak, dan sinar yang sampai ke bagian atas permukaan lensa menjadi tidak diteruskan ke titik fokus. Yang kedua yaitu chromatic aberration. Ini ada peristiwa di mana setiap warna akan menempuh jalur yang berbeda. Ini dikarenakan indeks bias dan kecepatan rambat cahaya berbeda-beda setiap panjang gelombangnya. Yang keenam, resolving power. Resolving power adalah suatu kapasitas dari suatu instrumen untuk memecah dua titik yang sangat-sangat dekat. Ini menjadi hal yang serius karena memberikan pembesaran saja tidak mampu untuk membuat kedua titik itu terlihat terpisah. Syarat untuk membuat kedua terpisah adalah waktu cahaya dari kedua titik sumber itu untuk sampai ke satu titik harus berbeda lebih dari satu periode. Berikut ini adalah persamaan dari hukum radiasi elektromagnetik, di mana persamaan ini didapatkan dari faktor koreksi kedua dari persamaan medan listrik berikut ini. EX fungsi T merupakan besar medan listrik yang diterima oleh detektor. Kemudian minus Q per 4 pi epsilon 0 C kuadrat R aksen ini memberitahukan kepada kita bahwa
besar medan listrik yang diterima oleh detektor itu berbanding terbalik dengan R aksen atau jarak antara detektor dengan sumber radiasi. Kemudian AX fungsi T minus R aksen per C itu memberitahukan kepada kita bahwa besar medan listrik yang diterima oleh detektor saat ini bukanlah besar medan listrik yang dikirim oleh sumber saat ini, melainkan adalah besar medan listrik yang dikirimkan sesaat yang lalu karena adanya delay time sebesar R aksen per C. Secara matematis, fenomena interferensi dapat dijelaskan dari kasus two-dipole radiator. Misal pada kasus berikut, dengan aturan sinus dan kosinus, kita memperoleh persamaan sebagai berikut, di mana bagian 2A cos setengah pi 1 min pi 2 adalah amplitudo resultan dari kedua sumber tersebut. Catatan penting bahwa amplitudo resultan ini tidak dipengaruhi oleh nilai omega t. Kemudian pada kasus yang kedua, kita dapat menyelesaikannya dengan persamaan bilangan kompleks sebagai berikut. Nilai dari amplitudo resultannya adalah, maka kita memperoleh persamaan umum dari panjang amplitudo resultan sebagai berikut. Bagian dari 2A1A2 cos pi 1 min pi 2 adalah efek dari interferensi, di mana jika bagian tersebut bernilai positif, maka yang terjadi adalah interferensi konstruktif. Sedangkan jika bagian tersebut bernilai negatif, maka yang terjadi adalah interferensi destruktif. Selanjutnya, masuk pada penerapan persamaan tersebut. Kita harus mengetahui beda fase interferensi terhadap titik penerima. Beda fasenya yaitu, kemudian secara grafis, jika A1 sama dengan A2 sama dengan A, dan jarak kedua sumber adalah D, yaitu lambda per 2, dengan alfa sama dengan 0, maka grafiknya akan menjadi seperti berikut. Kemudian, jika alfa sama dengan pi, maka grafiknya akan menjadi seperti berikut.